Oh iya. Oh, halo Mbak Asli, mari silakan masuk. Ya, terima kasih. Silakan duduk ya. Oke, halo Mbak. Ya. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Kaina ya? Iya. Oh ya Mbak Kaina. Oke, gimana kabarnya Mbak Kaina hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya karena Mbak Kaina sudah mau menyebarkan ke ruangan Ibu hari ini. Kalau boleh tahu Mbak Kaina dari kelas berapa? Kelas 8F. Kelas 8F. Oh, itu di sebelah mana Mbak? Di sebelah UKS, sebelahnya 8A. Oh, di sebelah 8A. Oh, di dekat UKS itu ya? Iya. Oh, oke. Kayaknya dari sini habis sama teman-temannya tahu sendirian ke sini? Sama teman-teman. Sama teman-temannya. Iya. Oh, oke. Jadi Mbak Kena waktu itu dipanggil ke sini ya sama guru-guru itu ya? Iya. Oh, oke. Nggak apa kan? Gimana perasaan Mbak Kena pas tahu kalau dipanggil ke ruang BK hari ini? Grogi sih. Grogi ya. Iya. Jadi santai aja ya Mbak Kena ya, karena di sini kita ngobrol santai aja. Jadi Kena nggak usah takut kalau misalnya di sini bakal dimarahin atau apa, itu nggak usah takut ya Mbak Kena ya. Iya. Aman ya Mbak Kena ya? Iya. Oke, jadi Mbak Kena ini habis kelas apa? Pelajaran apa, atau habis makan ke kantin atau gimana? Oh, saya habis pelajaran IPS. IPS, gimana pelajaran gini? Seru nggak? Seru. Seru, oh suka IPS? Enggak sih, cuman kayak paham aja. Paham aja. Kayaknya tuh suka pelajaran apa sih? Yang kayaknya sukai di sekolah ini? Pelajaran Apa? Olahraga atau matematika mungkin sukanya? SPDP. Oh, SPDP, itu yang menggambar, sekarang tuh menggambar-gambar atau gimana kelas 8 ini? Kayak mainin alat musik sih. Alat musik, oh alat musik. Oh, kayaknya bisa alat musik. Iya. Apa nih kalau bisa tahu? Piano. Oh, piano. Les juga Mbak Kena? Iya. Oh, oke. Hebat ya Mbak Kena, udah pernah main piano ya? Udah itu nggak ikut-ikut lomba-lomba mungkin? Sudah dulu. Dulu, kalau Iya. sekarang akhir-akhir ini belum pernah? Iya. Oh, nanti coba sih Ibu lihat di daftar-daftar, karena sekarang tuh banyak lomba Mbak akhir-akhir Desember kayak gini ya. Itu ada lomba di luar nasional, ada tingkat Jawa Timur, banyak lomba musik ya Mbak Kena? Iya. Mbak Kena ini ikut band nggak? Enggak sih, sekarang belum. Oh, belum? Iya. Oh, ikut bandnya kapan nih Mbak? Kelas 9 jangan-jangan? Iya. Seru loh kelas ikut band itu, karena dulu Ibu juga suka band-band gitu. Iya, seru. Nanti kelas 9 mungkin ikut join band ya Mbak ya? Iya. Join sama siapa sih namanya yang di band itu? Tahu nggak? Apa? Anak kelas 8 apa gitu? Roy siapa gitu namanya? Ibu lupa. Oh, 8B. Iya, 8B. Itu juga kenalan Ibu, yang dia suka kesini juga, cerita-cerita sama Ibu. Oh, iya. Dia tuh suka apa ya? Bagian drum. Oh, bagian drum. Kira suka drum nggak? Enggak sih, Nggak suka, kurang. nggak bisa. Iya. Tapi pernah nyoba nggak kayak main drum gitu? Iya, pernah. Pernah. Oh, oke. Kayaknya rumahnya di mana? Di Jalan Piranha Atas. Piranha Atas. Iya. Kalau dari sekolah kira-kira berapa menit? Kayaknya 5 menit. 5 menitan ya? Oh, jadi deket ya Mbak Kena ya? Iya. Oh, ya enak ya kalau deket. Bisa jalan kaki nggak? Enggak sih. Enggak. Kalau jalan kaki kejauhan. Iya. Kesini naik sepeda pancal atau sepeda motor? Sepeda motor. Motor. Kalau pancal nggak pernah? Enggak. Oh, kadang kebanyakan anak SMP di sini tuh suka pakai sepeda pancal ke sini. Iya, sepeda panjang saya rusak. Oh iya gitu. Oh, oke. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya, Kena sudah mau datang ke sini ya. Ada rasa keberanian dalam diri Kena ya, Mbak Kena ya. Iya. Sebelumnya Mbak Kena ini udah pernah ke ruangan Ibu belum? Belum. Belum pernah. Iya. Kalau Mbak Kena ke sini udah tahu belum kenapa Mbak Kena dipanggil ke ruangan Ibu hari ini? Sudah tahu. Nah, itu kenapa Mbak Kena? Karena nilai saya menurun. Ya, jadi Mbak Kena udah dibilangin sama guru-guru tuh ya? Iya. Oke, jadi Mbak Kena di permasalahan Mbak Kena hari ini, Mbak Kena tuh merasa nilainya tuh akhir ini turun ya Mbak Kena ya. Padahal waktu kelas 7 itu Mbak Kena tuh nilainya tuh sangat naik gitu ya. Tapi waktu kelas akhir ini kelas 8 ini mungkin dilihat di rapotnya Mbak Kena ya, itu nilainya turun drastis ya Mbak Kena ya. Oke, jadi pada kegiatan kita hari ini
kita akan membahas kira-kira alasan apa sih yang membuat Mbak Kena nilainya turun begitu, terus kira-kira bagaimana rencana atau mungkin solusi yang bisa dibuat untuk Mbak Kena supaya nilainya bisa naik lagi, kayak gitu ya Mbak Kena ya. Iya. Jadi pahami? Iya, bisa. Jadi di sini kita ngobrol santai aja ya, ceritanya santai-santai aja. Jadi Mbak Kena nggak perlu takut untuk bercerita, karena di sini tuh Ibu akan menjamin kerahasiaan dari Mbak Kena, karena rahasia Mbak Kena nggak akan terbongkar di luar kegiatan kita hari ini, oke? Jadi Mbak Kena juga harus secara terbuka untuk mengungkapkan permasalahannya, karena supaya kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, bisa paham Mbak Kena? Iya. Oke, paham ya. Nanti Mbak Kena ini ada kegiatan lagi nggak habis pulang ini? Mungkin les apa? les pelajaran bahasa Inggris. Itu jam berapa Mbak Kena? Biasanya habis maghrib. Oh, habis maghrib. Jadi kita masih punya banyak waktu ya Mbak Kena ya, Iya. untuk bercerita hari ini. Iya. Mungkin kita kan batasi waktu sekitar 40 menit. Apa Mbak Kena setuju? Iya. Nggak apa-apa kan? Nanti nggak ada kegiatan lagi kan nanti habis pulang ini? Iya. Cuma les itu ya? Iya. Oke Mbak Kena, terima kasih. Nanti Mbak Kena ini masih itu nggak? Sudah ada yang ditanyakan sama Ibu? Tidak. Tidak ada. Udah siap mau cerita-cerita hari ini? Iya. Siap ya. Oke. Jadi Mbak Kena santai aja ya. Oke Mbak Kena, Ibu bertanya sih sama Mbak Kena. Apa sih alasan yang membuat Mbak Kena itu nilainya nih akhir-akhir ini turun? Kenapa itu Mbak Kena? Mungkin karena saya begadang dan main TikTok terus. Oh, main TikTok terus. Nah, alasan yang membuat Mbak Kena seperti itu apa Mbak Kena? Sampai begadang main TikTok terus, apa ada dorongan yang kuat dari teman-teman Mbak Kena mungkin, atau dari Mbak Kena sendiri? Dulu kelas 7 itu saya masih dibatasin main HP. Namun sekarang saya sedikit kecanduan. Oh, sedikit kecanduan. Oh, jadi ini mulai akhir-akhir ini ya Mbak Kena ya? Oh, kelas 7 tuh nggak pernah gak diboleh main HP sama orang tuanya? Iya, mungkin Sabtu Minggu. Oh, cuma Sabtu Minggu aja? Iya. Kalau misalnya waktu hari-hari biasa tuh nggak pernah? Iya. Oh, seperti itu. Nah, dari Mbak Kena yang seperti ini kayak apa namanya, sering begadang main TikTok. Nah, apakah orang tua Mbak Kena itu tahu kalau Mbak Kena sering begadang? Tahu, dan saya sering dimarahin juga. Oh, sering dimarahin. Jadi apakah orang tua Kena itu sering marah-marah atau gimana gitu sama Kena? Iya, karena saya begadang. Karena begadang itu ya? Iya, jadi saya telat berangkat sekolah. Mbak Kena ini kalau di sekolah diantar siapa? Diantar orang tua sih sebenarnya. Orang tua. Tapi itu selalu tepat waktu atau sering terlambat kalau ke sekolahnya Mbak Kena? Sering terlambat karena saya juga bangunnya kesiangan. Sering terlambat gitu ya. Oh, Mbak Kena ini juga nggak ada poin SP kena di satpam itu? Kena poin atau gimana? Iya. Sering nggak? Ya lumayan. Oh, lumayan sering. Jadi karena itu ya Mbak Kena ya, begadang terus akhirnya sampai telat sekolah, telat bangun pagi ya? Iya. Oh, oke. Nah, dari permasalahan itu apa Mbak Kena juga pernah sampai kepikiran untuk bolos sekolah gitu? Enggak, namun saya biasanya ke UKS tidur. Jadi ke saya UKS sering tidur, ketinggalan pelajaran. Sering ketinggalan pelajarannya. Oke. Nah, dari hal itu ya Mbak Kena ya, Mbak Kena suka begadang terus main TikTok. Nah, kira-kira itu yang membuat Mbak Kena seperti itu apalagi Mbak Kena? Apa berdampak bagi belajarnya atau bagaimana? Saya biasanya juga malas belajar, malas kerjain PR gitu. Itu alasannya karena? Karena saya terlalu tidak dibatasin main HP-nya, jadi lupa waktu. Lupa waktu. Iya. Nah, orang tua Mbak Kena ini apa pernah kayak bilang melarang Mbak Kena untuk bermain HP atau dibiarin aja gitu Mbak Kena? Sebenarnya dimarahin, namun tetap dibiarin. Oh, tetap dibiarin gitu ya, walaupun udah pernah marah gitu ya. Oh, orang tua Mbak Kena ini apa sih Bu, bekerja gitu? Tidak. Oh, tidak. Jadi tetap di rumah gitu aja? Enggak, namun kadang juga keluar gitu. Seperti itu ya Mbak Kena ya. Jadi Mbak Kena juga pernah dibatasi sama orang tuanya bermain HP gitu ya. Iya. Nah, dari Mbak Kena sendiri nih. Nah, dari Mbak Kena yang suka bermain TikTok, nah kira-kira dalam sehari itu berapa jam Mbak Kena main TikTok itu? Mungkin dari pulang sekolah, nah itu berapa jam? Mungkin 5 sampai 7 jam. 7 jam? Itu tidurnya jam berapa Mbak Kena? Jam 1. Jam 1? Iya. Itu baru tidur?
Iya, kalau nggak jam 12. Oh, kalau paling malam itu jam berapa? Jam 1. Jam 1 itu ya Iya. langsung tidur. Terus kalau bangun tuh jam berapa kalau tiap bangun itu? Bangun tuh biasanya saya kesiangan, jadi jam 7. Jam 7 ya? Iya. Oh, kayak gitu. Iya sih, emang kalau misalnya sekarang kan TikTok itu lagi tren ya di kalangan anak-anak sekarang ya. Iya. Ibu juga sih waktu itu pernah download TikTok karena pas dulu tuh ibu juga apa namanya kayak kecanduan gitu kan lihat konten-konten seru di TikTok, akhirnya suka begadang gitu kan. Iya. Tapi ibu akhirnya lama-lama kayak membatasi karena itu mungkin berakibat bagi mata ibu sampai pusing. Bahkan juga gitu nggak? Iya, saya Pernah pusing sering gitu? kayak gitu. Tapi Pusing. Tapi itu gimana? Tetap lihat TikTok? Iya. Oh gitu. Mbak Gani tuh pernah nggak kalau habis lihat TikTok itu kayak pusing terus tidur gitu? Apa tetap lanjut main TikTok? mungkin kadang tidur, tapi habis itu bangun main TikTok lagi. Oh kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya? Tergantung sama HP itu ya. Iya. Oh oke. Nah dari hal itu Mbak Kena, teman-teman Mbak Kena ini ada yang kayak Mbak Kena juga nggak? Kayak saya mas belajar, terus kayak... Iya, banyak. Oh banyak juga. Iya. Apa teman-teman Mbak Kena itu juga mendorong Mbak Kena untuk lihat konten TikTok mungkin kayak nge-share gitu? Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Banyak sekali itu apa sih yang suka nge-share TikTok itu? Ada gambar apanya tuh yang di samping nama? Apa? Api. Oh iya, api. Strik. Iya, strik. Ya itu api ya. Iya. Oh jadi Mbak Kena tuh suka nge-share video ke teman gitu. Iya. Tiap hari tuh main TikTok. Apa pernah sehari aja nggak main itu pernah? Nggak pernah. Jadi ketergantungan sama TikTok gitu. Iya, gitu karena ya? ada strik itu. Oh, apa Mbak Kena pernah mematikan striknya itu? Pernah mematikan, terus saya dimarahin sama teman saya. Oh, dimarahin sama teman Iya. kamu. Jadi akhirnya kamu kayak ada dorongan kuat untuk harus buka TikTok, nge-share video-video ke Iya. teman kayak gitu ya. Iya. Oh, oke. Nah, kira-kira reaksi teman-teman Mbak Kena pas tahu Mbak Kena kalau apa namanya suka nge-share TikTok tuh kayak gimana? Seneng semua gitu ya? Iya, karena striknya hidup terus. Hidup terus gitu ya. Iya. Jadi ada rasa untuk nganu strik terus gitu ya. Iya. Nah, oke Mbak Kena. Nah, Mbak Kena kan bilang kalau Mbak Kena suka main HP, begadang gitu ya. Nah, Iya. dari hal-hal tersebut kira-kira nilai-nilai Mbak Kena yang mungkin turun drastis itu apa semua mata pelajaran atau hanya pelajaran tertentu? Mungkin pelajaran tertentu. Pelajaran tertentu yang sampai turun drastis gitu ya Mbak Kena ya? Iya. Tapi menurut Mbak Kena nih rata-rata yang turun itu sebagian besar atau sebagian kecil? Sebagian besar. Oh besar. Iya. Ini Mbak Kena merasa ya kalau misalnya Mbak Kena itu akhir-akhir ini sebagian besar tuh jadi menurun gitu ya? Iya. Oh oke Mbak Kena. Jadi Ibu tanya kegiatan Mbak Kena itu setiap pulang sekolah tuh apa cuma main HP aja atau ada kegiatan lain? Mungkin kadang les. Les. Habis les pulang lihat HP. Iya, lihat itu. Terus kira-kira ngerjain tugasnya tuh pas di jam berapa Mbak Kena? Pas les itu biasanya. Pas les ya. Iya. Tapi kalau misalnya nggak les itu Mbak Kena ngapain? Main HP. Main HP gitu ya. Iya. Terus tugasnya? Tugasnya biasanya saya kerjakan pas sudah di sekolah. Oh, jadi apa sih kalaunya SKS sistem kebut semalam bukan sih? SKS sistem kebut sekolah, tahu Iya. kan? Iya. Jadi ngerjainnya pas di sekolah kayak gitu ya Mbak Kena. Oh, oke. Apa teman-teman Mbak Kena juga kayak gitu? Iya, Banyak banyak gitu? sekali, hampir semuanya. Hampir semuanya. Oh, oke. Nah, dari itu apa teman-teman Mbak Kena juga lihat turun juga kayak Mbak Kena? Iya, banyak yang turun. Banyak yang turun. Iya. Apa pernah dipanggil ke ruang BK juga yang lain? Ada beberapa. Beberapa juga ada ya, karena Iya. nilainya turun drastis tuh ya. Iya. Oh, oke. Nah, Mbak Kena tuh waktu kelas 7 apa emang itu? Nilainya tuh baik-baik terus apa ada yang anjlok waktu kelas 7 tuh? Baik-baik aja sih. Semuanya baik-baik aja ya. Iya. Jadi pas kelas 8 ini mungkin ya akhir-akhir ini jadi anjlok semua Iya. gitu ya. Oh, oke. Jadi pas bisa Ibu apa namanya? Dapatkan kalau misalnya Mbak Kena itu kelas 7 itu jarang bermain HP ya karena dibatasi sama orang tua. Iya. Nah, kelas 8 ini Mbak Kena sudah bawain HP sama orang tua sampai Mbak Kena itu jadi kecanduan main TikTok sampai malas belajar dan akhirnya nilainya turun drastis ya seperti itu. Iya. Oh, oke. Nah, kira-kira yang membuat orang tua Mbak Kena memberikan HP waktu kelas 8 itu apa? Apa karena disuruh gitu? Karena sekarang sekolah ngasih tugasnya juga di HP, terus belajarnya juga di HP, ujiannya di HP. Oh, iya sih memang ya. Kalau sekarang kan zaman sekarang juga serba HP ya. Iya. Kalau dulu zaman ibu itu
SMP tuh nggak boleh bawa HP. Jadi benar-benar kalau yang bawa HP tuh disita sama gurunya. Oh iya sih. Itu zaman 2000 berapa sih? 17 ya. Kamu 2017 sih ngapain? TK? Iya, SD masih apa TK. TK ya? TKB. TKB. Oh, waktu itu ya. Nah, itu zaman ibu dulu waktu SMP itu apa namanya kalau main HP. Ibu juga sering karena rumah ibu kan jauh banget. Nah, itu juga HP-nya tuh disita sama guru-guru ibu ya karena apa ya kan saya juga ibu juga menghubungi orang tua saya kan buat mau pulang tapi ternyata disita sama guru-guru. Tapi sekarang udah enak sistemnya. Jadi anak-anak bisa itu ya kalau misalnya mau pulang ada HP jadi nggak takut untuk telat dijemput kayak gitu ya Mbak Kena ya. Iya. Oke, jadi Mbak Kena ini permasalahannya mungkin karena HP itu ya malas belajar gitu ya. Iya. Oke, di sini Ibu tanya sama Mbak Kena nih. Kira-kira apa sih yang Mbak Kena inginkan sebenarnya itu dari sekolah itu apa tujuan Mbak Kena itu? Ingin nilai atau gimana gitu? Ya, saya ingin nilai tinggi agar bisa masuk SMA favorit gitu. Mbak Kena itu keinginannya adalah ingin mendapatkan nilai yang tinggi supaya masuki SMA favorit ya? Iya. SMA favoritnya tuh kira-kira di mana? Maunya? Udah ada bayangan? Sekarang sih masih SMA BSS. BSS itu ya, kayaknya Iya. Mbak Kena ya? Iya. Oke, jadi Mbak Kena ingin nilainya bagus ya Mbak Kena ya? Iya. Oke, Ibu tanya lagi. Nah, dari hal tersebut ya Mbak Kena ya, kira-kira Mbak Kena ini akhir-akhir ini sedang melakukan apa? Perilaku yang bermasalah Mbak Kena, menurut Mbak Kena itu buruk tuh seperti apa akhir-akhir ini? Mungkin begadang. Terus Apalagi? males, terus kayak lupa waktu. Bahkan jam makan itu kadang telat. Telat makan kayak gitu ya? Iya. Oke, jadi Mbak Kena yang Kena lakukan saat ini tuh ya begadang, malas belajar, terus telat makan ya Mbak Kena Iya. ya? Terus tadi juga Ibu lihat, tadi Mbak Kena juga sering nge-share video TikTok ya? Iya. Ketemuan kecanduan main HP atau aplikasi TikTok ya sekarang ya Mbak Kena ya? Oke, jadi itu perilaku yang membuat Mbak Kena jadi malas belajar ya Mbak Kena ya? Oke, nah dari hal tersebut ya Mbak Kena ya, dari perilaku yang Mbak Kena seperti itu, kira-kira perilakumu yang kayak gitu tuh dapat bisa menunjang untuk mencapai tujuanmu tadi yang dapat nilai bagus? Tidak, karena kan itu membuat nilai saya turun Apalagi? dan kesehatan saya juga nanti menurun. Saya bisa sakit karena telat makan, terus begadang. Terus saya juga bisa dikeluarkan dari sekolah karena dapat banyak poin. Oke, itu adalah evaluasi yang bagus ya Mbak Kena. Iya. Mbak Kena udah mulai menyadari ya kalau misalnya itu adalah hal perilaku yang mungkin tidak sesuai dari diri Mbak Kena ya Mbak Kena ya. Iya. Terus kira-kira Mbak Kena tuh merasakan dampak apa sekarang dari perilaku yang Mbak Kena lakuin itu? Dampaknya apa? Ya, saya jadi kurang semangat, males, terus nilai saya turun. Terus kesehatan juga makin menurun karena saya sering telat makan juga kan. Oke, baik Mbak Kena. Mbak Kena udah tahu ya Mbak Kena ya. Terus kira-kira dari hal tersebut, rencana apa sih yang ingin Mbak Kena lakukan untuk mendapatkan nilai yang bagus, terus tujuanmu tercapai, ingin mendapatkan SMA favorit, kira-kira rencananya apa? Membatasi waktu bermain, Membatasi waktu bermain TikTok. Jadi Iya. dengan cara yang seperti gimana Mbak Kena? memasang alarm atau minta orang tua untuk sita HP. Oh oke, itu hal yang bagus ya Mbak Kena. Mbak Iya. Kena udah ada kepikiran ya. Iya. Saya kira dari menyita HP itu kayak gimana sistemnya mungkin? Sita HP itu mungkin di hari apa atau gimana? Mungkin satu hari itu bisa sampai 5 jam. 5 jam. Oke. 5 jam. 5 jam disita gitu atau gimana? Enggak, 5 jam bermain HP, sisanya disita. Oh, jadi 5 jam itu untuk waktu untuk belajar ya, Iya. untuk menggunakan HP tersebut dengan bijak. Iya. Oke, itu hal yang bagus ya Mbak Kena ya. Iya. Mbak Kena dia ada rencana ya, yaitu melarang memasang alarm sama berkata sama orang tuanya ya untuk menyita HP Mbak Kena. Iya. Nah, kira-kira dari hal tersebut Mbak Kena mau melakukannya itu kapan? Besok atau hari apa? Mungkin besok karena saya ingin cepat Besok. Iya, Di kembali. jam berapa? di jam habis pulang sekolah mungkin. Pulang sekolah itu langsung menerapkan hal tersebut ya? Iya. Langsung bilang sama orang tua gitu ya? Iya. Oke, wah itu hebat sekali ya Mbak Kena. Ibu sangat mengapresiasi rencana dari Mbak Kena tersebut.
Oke, nah apa dari hal tersebut bagaimana mampu berkomitmen atau sanggup untuk melakukan hal itu? Iya, sangat sanggup. Sanggup ya? Iya. Beneran sanggup? Iya. Oke, sanggup ya. Jadi dari hal itu kita akan melihat perkembangan dari Mbak Kene minggu depannya. Oke? Oke. Jadi nanti Ibu akan memberikan sebuah kertas. Kertasnya ini nanti Ibu berikan ya. Jadi ini ada ini ya Mbak Kene ya. Jadi isi nama, kelas, terus ini ada tabel ini ya Mbak Kene ya. Iya. Tabelnya nanti Mbak Kene tulis kayak kapan Mbak Kene perilakunya tuh buruk, kayak malas belajar tuh jam berapa, main TikTok jam berapa, terus hal baik apa yang sudah Mbak Kene lakukan. Seperti itu bisa dipahami? Iya. Nah, dari kertas ini nanti bisa minggu depan bisa dibawa ke Ibu ya. Iya. Ntar Ibu coba dulu karena ini Ibu tulis tangan. Ini udah anehnya Mbak Kene ya. Jadi dari pengerjaan Mbak Kene ini, Mbak Kene bisa bisa dibawa minggu depan untuk melihat perkembangan dari Mbak Kene. Bisa dipahami Mbak Kene? Bisa. Terima kasih. Diisi ya nanti ya Mbak Kene ya, di Iya. pas pulang sekolah ya. Iya. Oke, langsung diisi ya. Oke, Ibu sangat bangga dengan Mbak Kene. Sekarang udah ada rencana ya untuk bagaimana sih cara supaya tidak malas belajar lagi kayak gitu ya Mbak Kene ya. Iya. Ya, Ibu sangat mengapresiasi loh Mbak Kene sudah mau datang ke sini tanpa ada unsur paksaan ya Mbak Kene ya. Iya. Oke, aman ya Mbak Kene. Oke, gimana setelah cerita-cerita hari ini, apa yang Mbak Kene dapatkan? Ya, saya mendapatkan kenyamanan dalam konsultasi ini. Dan mendapatkan solusi. Oke. Apa lagi? Serta dapat menceritakan yang saya pendam itu. Oke ya, itu hebat sekali ya Mbak Kene. Iya. Saya kira kesan pesan untuk kegiatan kita hari ini tuh apa Mbak Kene? Apa Mbak Kene masih merasa takut atau gimana? Udah apa? Misalnya Mbak Kene kan tadi awalnya mengatakan takut ya untuk bercerita. Nah, setelah kita bercerita-cerita hari ini, nah kira-kira Mbak Kene merasa apa? Sudah berani untuk bercerita. Oke. Dan tidak Memendam ya, gitu ya. cerita sendiri. Oke, wah hebat sekali Mbak Kene. Ibu sangat bangga ya dengan Mbak Kene. Mbak Kene juga ada kemauan. Ibu harap semoga Mbak Kene nanti selama beberapa minggu ke depan Mbak Kene sudah bisa meningkatkan itu ya, supaya nilainya tidak turun lagi dan mengurangi bermain HP-nya Mbak Kene ya. Iya. Dan Ibu harap ini selalu dibawa ya tiap kita pertemuan kedua atau ketiga sampai keempat dan seterusnya ya Mbak Kene ya. Iya. Mungkin pertemuan kedua dilakukan di hari apa? Hari yang sama atau hari lain? Minggu depan? Mungkin hari yang sama. Mungkin hari yang sama ya? Iya. Oh, oke Mbak Kene, waktunya juga mungkin udah hampir habis. Ibu sangat mengapresiasi Mbak Kene. Terima kasih ya Mbak Kene sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Iya. Oke, silakan Mbak Kene sudah boleh melanjutkan aktivitasnya. Iya. Udah punya orang tuanya ya Mbak Kene? Iya. Kayaknya udah dijemput ya Mbak Kene? Iya, terima kasih. Iya, sama-sama.